Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah dengan limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan kita selalu digolongkan menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Allahumma amin. Jamaah yang dimanapun berada, kita lanjutkan kajian kitab Safinatun Najah. Sebelum kita membahas, mari kita membaca suratul Fatihah yang kita hadiahkan kepada pengarang kitab. Mudah-mudahan diberikan keberkahan ilmu yang manfaat fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Faslun. An-niyatu salasu darajatin in kanat as-salatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Pasal ini membahas tentang masalah niat itu mempunyai 3 derajat. Yang kemarin sudah dibahas, yaitu niat adalah termasuk dari bagian rukun sholat. Ya, yang kemarin kita bahas rukun sholat yaitu ada 17. Yang pertama adalah niat. Kemudian selanjutnya adalah niat itu mempunyai 3 derajat. Ketika kita niat dalam sholat, yaitu ada 3 derajat. In kanat as-sholatu fardhan wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyatu. Jika itu sholatnya fardu, maka wajib untuk menyengaja sholat. Wa ta'yinu, dan menentukan, wal fardiyatu, dan fardu. Jadi kalau kita niat sholat fardu, jadi kalau itu sholat fardu, maka ia harus menyengaja. Ya, yang pertama adalah menyengaja untuk sholat, ya, dengan diwakili lafadz usolli. Itu adalah termasuk yang dikatakan adalah jika itu sholat fardu, maka yang pertama adalah qasdul fi'li, menyengaja untuk sholat dengan diwakili lafadz usolli. Ketika Allahu Akbar, ketika mengucapkan Allah, ya berarti hatinya sudah usolli fardhon, usolli. Kemudian wa ta'yinu, menyatakan sholat apa yang dikerjakan. Misalnya sholat duhur, berarti usolli fardhol duhri. Wal fardiyatu, kemudian menyatakan dengan kefarduan. Jadi niat usolli fardhul duhri itu sebenarnya sudah mencakup dari 3 yang di atas, yaitu menyengaja untuk mengerjakan sholat, kemudian diwakili dengan lafadz usolli. Kemudian wa ta'yinu, sudah menyatakan, menentukan sholat apa yang kita kerjakan. Misalnya sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Jadi ketika sholat ya usolli, itu yang dinamakan qasdul fi'li. Jadi lafadz usolli yaitu menyengaja untuk mengerjakan sholat, menentukan sholat apa yang kita kerjakan. Wal fardiyatu, yaitu kefarduan, yaitu fardu. Sholli fardhon duhri, ya. Itu adalah
jika itu sholat fardu maka kita harus menyengaja untuk sholat, kemudian menentukan sholat apa yang kita kerjakan, yaitu wal fardiyatu, yaitu fardu. Itulah yang pertama adalah niat, yaitu mempunyai 3 derajat, atau niat dalam sholat yaitu mempunyai 3 derajat. Memang harus ada ucapan. Makanya yang kemarin sudah dibahas ketika masalah niat, ya, yaitu membantu untuk di dalam hati kita, yaitu melafadzkan. Jadi melafadzkan dulu usolli fardhol, usolli fardhol asri, usolli fardhol maghribi. Itu adalah membantu dalam hati kita. Yang pertama lidah kita melafadzkan, kemudian kalau sudah Allahu Akbar berarti kan sudah ketika lafadz Allah kita lafadzkan, mengucapkan takbir, berarti di dalam hati kita sudah usolli fardhol duhri, usolli fardhol asri. Di dalam hati sudah qasdul fi'li, lafadz berarti usolli. Itu. Sedangkan kalau melafadzkan sebelum sholat, sebelum takbir, usolli fardhol duhri, itu adalah sunnah. Karena pekerjaan niat yaitu ada di dalam hati, sedangkan melafadzkan niat yaitu sunnah. Tujuannya untuk membantu hati kita, untuk mempermudah hati kita ketika melafadzkan lafadz Allah, maka hati kita sudah niat untuk mengerjakan sholat. Maka disitulah ketika Allahu Akbar kita sudah masuk sholat. Jadi sebelum mengucapkan lafadz Allahu Akbar ya belum sholat, ya. Jadi kalau melafadzkan dulu usolli fardhol duhri dengan lidah, usolli fardhol duhri, usolli fardhol asri, itu adalah belum dikatakan masuk sholat. Ya, ketika Allahu Akbar, itu sudah masuk sholat. Kemudian yang kedua, wa in kana nafilatan mu'aqatatan karatibatin aw dzatin sababin wajaba qasdul fi'li wa ta'inu. Dan jika itu sholat sunnah, ya, nafilatan di sini menggunakan lafadz nafilah. Nafilah itu sunnah. Dan jika itu sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat rawatib, atau sholat yang mempunyai sabat, atau sholat yang mempunyai sebab, maka wajib untuk qasdul fi'li juga, ya, yaitu menyengaja untuk sholat. Wa ta'inu, dan menyatakan sholat sunnah apa, ya. Jadi kalau yang kedua itu adalah jika sholat sunnah yang mempunyai waktu, atau sholat sunnah yang mempunyai sebab, ya, seperti sholat rawatib, sholat yang mengiringi dengan sholat fardu, atau sholat yang mempunyai sebab seperti sholat istisqa, seperti sholat witir, ya. Kemudian sholat gerhana matahari, rembulan, itu dinamakan adalah sholat yang mempunyai sebab. Rawatib, ya, sholat yang mengiringi dengan sholat fardu. Jika itu sholat sunnah yang mempunyai waktu atau sholat yang mempunyai sabab, maka juga harus qasdul fi'li, usolli, yaitu usolli, lafadz usolli, yaitu dinamakan qasdul fi'li. Wa ta'inu, dan menyatakan usolli sunnat duhri misalnya, ya, atau usolli sunnatal duha, usolli sunnatal subhi. Maka itu di dalam ta'yin ini juga, ya, ketika sholat sunnah ini juga disebutkan, menentukan sholat sunnah apa yang dikerjakan. Jadi ketika itu sholat sunnah yang mempunyai waktu atau sholat sunnah yang mempunyai sabab,
maka harus ada penyengajaan untuk melakukan sholat. Kemudian wata'inu, yaitu menyatakan, menentukan sholat apa yang dikerjakan dalam ibadah sholat sunnah tersebut, ya. Wa in kanat nafilatan mutlaqan wajib qasdul fi'li. Dan ketiga, yang nomor ketiga adalah jika itu sholat nafilah atau sholat sunnah yang mutlak, maka wajib untuk qasdul fi'li, tidak ada mentakyin, ya. Yang ketiga adalah jika itu sholat sunnah yang mutlak, maka harus menyengaja sholat. Sholat apa yang sholat sunnah, ya. Jika sholat itu sholat sunnah, maka ya qasdul fi'li dengan lafaz usolli, ya. Wajib qasdul fi'li faqat. Jadi ketika itu sholat sunnah mutlak, maka harus ada penyengajaan untuk melakukan sholat, ya. Qasdul fi'li yang seperti tadi yang diterangkan, ya. Qasdul fi'li adalah menyengaja untuk melakukan sholat. Kemudian ta'yin adalah, wa ta'yin itu adalah menentukan sholat apa yang dikerjakan, sholat duhur, sholat asar, kemudian fardu, kemudian wal fardiyatu adalah menyatakan dengan sholat fardu. Jika itu yang dikerjakan adalah sholat yang sholat fardu, ya. Kalau sholat mutlak, ya, maka wajib menyatakan dengan qasdul fi'li, ya. Saya ulang lagi, dalam kesimpulan fasal ini, yaitu tentang membahas masalah 3 derajat dalam mengerjakan ibadah sholat, ya. Niat mempunyai 3 derajat dalam sholat. Yang pertama, jika itu sholatnya fardu, maka wajib untuk menyatakan untuk penyengajaan sholat yang diwakili dengan lafaz usolli. Wa ta'inu, kemudian menentukan apa yang dikerjakan dalam sholat fardu itu, sholat fardu asar kah, ya, sholat maghrib kah, wal fardiyatu, yaitu menyatakan dengan fardu, seperti usolli fardhol duhri. Nah, itu dalam ungkapan atau niat tersebut sudah mewakili dari ketiga-tiganya, yaitu qasdul fi'li, menentukan sholatnya, kemudian kefarduannya. Dalam ibadah, dalam niat itu yaitu adalah tempatnya di dalam hati, sedangkan melafatkannya adalah sunnah untuk membantu, yaitu hati kita. Ketika kita sebelum sholat mengucapkan usolli fardhuhri, ya, itu adalah tujuannya untuk membantu di dalam hati kita. Ketika sudah menyatakan Allahu Akbar, maka itu sudah masuk dalam melakukan ibadah sholat. Kemudian yang kedua adalah jika itu sholat sunnah yang di waktu atau yang punya waktu, atau sholat sunnah yang mempunyai sabab, maka wajib juga untuk qasdul fi'li, menyengaja sholat, kemudian menentukan, ya. Saya ulang, jika itu sholat sunnah yang mempunyai waktu seperti sholat rawatib, ya, qabliyah atau ba'diyah, qabliyah subuh, kemudian duhur qabliyah ba'diyah, kemudian asar qabliyah, kemudian sholat maghrib ba'diyah, kemudian sholat isya qabliyah ba'diyah. Itu dinamakan sholat sunnah yang mempunyai waktu, atau sholat sunnah yang mempunyai sabab seperti sholat istisqa, kemudian sholat khusuf, yaitu gerhana. Maka wajib untuk menyengaja, yaitu qasdul fi'li, yaitu untuk menyengaja untuk sholat. Kemudian yang kedua adalah menyatakan. Wa in kanat
nafilatan mutlaqan, yang nomor 3 adalah jika itu sholat sunnah mutlak, maka wajib untuk menyengaja untuk sholat. Ya, yang nomor 3, jika itu sholat sunnah mutlak, maka juga harus ada qasdul fi'li, yaitu menyengaja untuk sholat. Kemudian ada tambahan yang dimaksud dengan qasdul fi'li, yaitu diwakili dengan lafaz usolli. Kemudian yang dinamakan ta'yin, menentukan, yaitu adalah lafaz misalnya sholat menentukan itu seperti halnya sholat duhur, sholat asar dan seterusnya. Dan kemudian wal fardiyatu, yang dimaksud dengan fardiyatu yaitu mengucapkan dengan lafaz fardu. Jamaah yang dirahmati Allah, itulah pasal ini tentang membahas masalah niat itu mempunyai 3 derajat. Mudah-mudahan dalam ibadah kita, yaitu terutama yaitu sholat kita, mari kita selalu perhatikan bagaimana caranya kita mengerjakan ibadah sholat dengan baik dan benar. Dan mudah-mudahan kita semuanya digolongkan menjadi sholat yang berusaha untuk menjadi sholat kita menjadi khusyuk, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang lain. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.